Oke, selamat pagi semua. Kita mulai aja partisipan 213-14 ya. Mohon maaf terlambat sejam ya, karena ada persiapan dulu tadi di rumah. Kita mulai mungkin sekitar 40 menit saja, kemudian diskusi ya. Saya close video, kita mulai dengan presentasi. Selamat pagi, terima kasih sudah join ya di topik yang kedua dari saya. Perkenalkan, nama saya Sastra Winata ya, tentang family planning ya. Suara saya terdengar jelas tidak? Volumenya sebelum saya lanjutkan nanti. Ada yang menjawab? Sudah jelas. Jelas ya. Nanti kalau dalam proses presentasi tiba-tiba ngehang atau tidak jelas, tolong di skip langsung ya. Oke, izin mulai ya. Family planning. Jadi family planning ini kalau bahasa harfiahnya mungkin apa ya, keluarga berencana ya. Keluarga berencana itu memang terkait dengan metode kontrasepsi. Jadi dalam family planning ini yang ditekankan adalah nanti bagaimana sih kita memilih metode kontrasepsi yang baik ya. Jenisnya apa saja, mungkin teman-teman sudah banyak mendapat informasi dari pengalaman keluarga atau teman yang lain atau informasi yang teman dapatkan sebelumnya tentang KB ya. Dalam slide ini saya akan sedikit memberikan masukan dan memberikan gambaran bagaimana sih kita memilih tipe-tipe dan jenis kontrasepsi yang digunakan, dan yang kedua adalah apa metode kontrasepsi yang ada dan masing-masing kontrasepsi sendiri teman-teman harus tahu itu memiliki kelebihan, kekurangan, efek samping ya, manfaat, efek samping, dan angka kegagalan gitu ya. Jadi tidak ada satupun metode kontrasepsi yang sempurna, yang perlu teman-teman pegang ya. Sehingga senjata metode kontrasepsi ini haruslah dibenargunakan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, diberikan konseling yang benar sehingga si pasien sendiri tidak kaget-kaget ya. Saya tujuannya untuk mencegah kehamilan, tetapi kok jadi ada efek samping begini, biar tidak muncul pernyataan dan pertanyaan begitu di kedepannya. Oke, jadi begitu berbicara family planning ya, kita berawal dari 4 pilar safe motherhood ya. Jadi mengenai ilmu reproduksi ini sangatlah penting sekali karena merupakan salah satu elemen yang elemen yang dimunculkan dari WHO, yaitu adalah keamanan ibu dan bayi. Dan salah satu dari 4 pilar safe motherhood, mungkin sekarang ada 5-6 pilar, ini masih pilar yang lama, itu adalah family planning itu sendiri ya. Family planning itu sangat penting karena sangat menentukan terkait dengan outcome ibu dan bayi ke depannya. Sehingga family planning itu di posisi awal dan merupakan kompetensi yang sangat penting bagi teman-teman nanti setelah tamat menjadi dokter umum. Nah, ini adalah slide yang prinsipal dari pemilihan metode kontrasepsi yang ideal dan rasional ya. Jadi pada saat pasien itu datang ke kita dan memilih mana metode kontrasepsi yang kita berikan atau mereka inginkan, yang paling penting teman-teman harus tahu adalah dia posisinya di fase mana ya. Kalau di sebelah kiri itu adalah fase mencegah kehamilan. Jadi misalnya ada sepasang suami istri datang ke kita, kemudian mereka masih belum memiliki keturunan, belum punya anak, kemudian dia baru menikah dan tujuannya adalah menunda, dok kalau bisa saya jangan hamil dulu ya, kira-kira 2-3 tahun oleh karena saya ingin bekerja, oleh karena begini begitu, sehingga kita masukkan si pasangan itu dalam fase mencegah kehamilan. Fase mencegah kehamilan. Jadi pada fase mencegah kehamilan itu pilihan kontrasepsi itu dapat dilihat dari yang paling atas sampai paling bawah. Mulai dari pil, pilnya pun ada yang macam-macam, ada pil kontrasepsi kombinasi, ada pil progestin only, kemudian IUD di pilihan kedua ya. Kemudian bisa metode sederhana itu misalnya pantang berkala, bahkan dengan menggunakan perintang itu pelindung, penghalang gitu misalnya, seperti kondom, diafragma, kemudian suntikan, dan terakhir baru jenis implan ya. Itu pilihan mencegah kehamilan. Dari awal, dari pilihan atas sampai pilihan bawah itu adalah pilihan rekomendasi yang paling atas dulu, baru ke bawah, baru ke bawah, baru ke bawah, seperti itu. Kemudian di fase kedua, yaitu fase menjarangkan kehamilan, ini misalnya pasien
sudah datang ke kita, sudah punya anak 1 atau 2, dok, saya ingin hamil yang berikutnya, yang kedua atau yang ketiga agak jauh dok, karena misalnya masih mengurus keuangan, masih ingin mengurus ini itu, sehingga kehamilan itu sendiri masih belum diharapkan, misalnya seperti itu. Itu kita masukkan dalam fase menjarangkan kehamilan. Rata-rata fase menjarangkan kehamilan ini adalah 3 sampai 5 tahun kita anggap. Jadi pilihan yang rekomendasi pertama adalah intrauterine device, itu nomor 1. Kemudian yang kedua baru suntikan, baru mini pill, baru pil, implan, dan metode sederhana yang paling terakhir. Dan fase yang terakhir, begitu seorang wanita tidak lagi menginginkan kehamilan, itu rekomendasi pertama adalah mantap ya, nomor 1. Kemudian kalau menolak mantap baru masuk ke IUD, implan, dan lain sebagainya, turun ke bawah. Jadi dari skematik fase ini kita bisa merekomendasikan si pasien mau memilih yang mana. Tetapi begitu pilihan yang pertama si pasien tidak menginginkan, karena sifat kita sebagai konselor itu hanya mengkonseling, tidak mengarahkan, tidak apalagi memaksa, tidak. Kita hanya memberikan konseling saja. Makanya seorang yang memberikan informasi mengenai KB namanya adalah konselor. Jadi hanya memberikan, kalau ibu begini sebaiknya ini, obat ini, pilihan ini ada efeknya begini begitu, tujuannya begini, dia kerjanya begini, efek sampingnya begini. Apa saja nanti di bawah akan jelaskan. Begitu fase tidak hamil lagi, ini benar-benar harus dipastikan memang tidak ingin hamil. Jangan sampai sudah dilakukan kontrasepsi mantap, pasien ingin hamil, repot nanti, membukanya sangat sulit sekali. Sudah yakin dan sudah menandatangani inform consent, dia tidak lagi menginginkan kehamilan, baru kita rekomendasikan kontrasepsi yang pertama, yaitu mantap. Ini adalah skematik yang paling penting, yang paling rasional dalam memberikan rekomendasi kepada pasien terkait dengan kontrasepsi. Jadi tentang kontrasepsi, pemilihan kontrasepsi itu semuanya berawal dari bagaimana proses kehamilan. Jadi bagaimana metode kontrasepsi itu bekerja sangatlah sangatlah ditentukan oleh proses kehamilan itu sendiri ya. Seperti teman-teman ketahui, proses kehamilan itu satu ada sel telur yang dilepaskan namanya ovulasi. Itu beberapa kontrasepsi bisa melepaskan di situ, bisa menghambat di situ, menghambat pelepasan di situ. Yang kedua, sperma masuk dari bawah ke dalam kanalis cervicalis, lalu ke endometrium, ke cavum uteri. Itu juga ada metode kontrasepsi yang bekerja di situ. Kemudian fertilisasi, jadi bersatunya sel sperma dengan sel telur di dalam saluran telur, tuba falopi, itu juga ada metode yang menghambat. Kemudian setelah terjadi zigot, nempelnya ke dalam cavum endometrium atau ke cavum uteri, itu juga ada metode kontrasepsi yang menghambat. Jadi masing-masing proses kehamilan ini yang dihambat oleh setiap metode. Jadi kalau disimpulkan ada 3, ada yang mencegah pelepasan sel telur, mencegah fertilisasi, mencegah masuknya sperma, mencegah terjadinya implantasi daripada zigot. Bagaimana sih metode kontrasepsi yang ideal? Sebenarnya tidak ada satupun metode kontrasepsi yang ideal, karena masing-masing memiliki kelebihan, masing-masing memiliki kekurangan, masing-masing kontrasepsi memiliki angka kegagalan. Metode kontrasepsi yang ideal itu ada 5 komponen. Ya, yang pertama tentunya adalah aman. Ya, jadi tidak ada efek samping dan komplikasi, karena masing-masing metode kontrasepsi itu sifatnya adalah individually. Jadi jangan pernah menyamakan si A dengan IUD aman, si B dengan IUD pasti aman, tidak. Ya, tidak, belum tentu. Itu namanya individually. Ya, si A dengan pil jenis A aman, si B dengan pil jenis B aman, si C belum tentu. Ya, itulah yang kita kenal adalah individually. Sehingga pilihan metode kontrasepsi yang ideal yang pertama adalah aman dulu. Jangan sampai kita memaksakan fase-fase tadi. Oh, dia berada di fase pertama misalnya. Pilihannya sebenarnya pil. Ibu pokoknya harus pakai pil. Tetapi dengan menggunakan pil, pasiennya mengeluh mual muntah, mengeluh kegemukan, mengeluh jerawat. Dia tidak aman, tidak nyaman. Sehingga jangan itu yang direkomendasikan. Naik atau turun ke yang kedua. Yang kedua adalah efektif. Ya. Efektif itu dalam artian adalah untuk mencegah kehamilan sesuai dengan fasenya dia cukup baik. Itu sangat disesuaikan sekali dengan kebutuhan di mana dia fase berada. Yang paling penting adalah si pasien paham. Si pasien paham bagaimana sih mencegah dengan metode ini. Jangan sampai misalnya, oh saya pakai pil, efektifnya cukup lah. Karena pada pasien ini dia masuk ke dalam fase yang pertama, yaitu menunda kehamilan. Menunda kehamilan. Yang pertama yang sebelah kiri tadi.
efektif memang, tapi dia tidak pernah menggunakan pil dengan cara yang benar. Dia tidak pernah minum pil itu setiap hari. Nah, itu tentunya tidak efektif. Nah, itu tidak ideal dalam hal ini. Yang ketiga adalah dapat diterima. Jadi si pasien, baik suami maupun istri mau efektif dengan jenis metode kontrasepsi yang kita berikan. Kemudian yang keempat adalah murah ya dan gampang dijangkau. Jangan sampai kita membeli kontrasepsi IUD di pedalaman itu perlu 2-3 hari untuk mencapainya, itu sangat sulit sekali. Mungkin bisa dipilihkan ke yang lain. Kemudian yang terakhir, apabila dihentikan ya, jadi apabila metode kontrasepsi itu di stop, maka kesuburan itu kembali. Ini khususnya bagi yang menunda dan menjarangkan kehamilan. Dan yang terakhir, belum ada metode yang ideal dan sifatnya adalah individually. Ini yang perlu ditekankan. Pilihannya ada banyak ya. Jadi kalau berbicara metode kontrasepsi banyak sekali ya. Tapi di sini saya coba ada 9, mungkin tidak semua saya jelaskan satu persatu. Mulai dari yang sederhana, metode kontrasepsi alamiah. Ini misalnya kalender kalau sederhananya orang bilang. Jadi kapan kira-kira masa subur, itu pada saat itu jangan berhubungan. Sederhananya begitu. Kemudian sanggama terputus. Sanggama terputus itu adalah berhubungan, kemudian pada saat mau orgasme atau ejakulasi cepat dikeluarkan. Ini perlu profesionalisasi atau keahlian daripada yang laki-laki biasanya. Ini harus ahli laki-laki, baru gampang. Kalau nggak ahli ya jangan coba-coba sanggama terputus. Kemudian yang ketiga, metode amenoria laktasi. Yang metode amenoria laktasi ini adalah metode alamiah juga masuk sebenarnya. Pada saat si ibu melahirkan, dia harus menyusui bayinya secara teratur, rata-rata 6 bulan, itu dia akan amenori. Jadi secara alamiah dengan menyusui yang teratur sesuai dengan aturan pasca persalinan, baik normal maupun cesarean, dia akan menyebabkan terjadinya amenori dan itu adalah salah satu jenis KB alamiah. Kemudian berhubungan dengan pelindung, ini misalnya kondom, diafragma ya. Kemudian kontrasepsi pil. Pil ini ada macam-macam, mereknya juga macam-macam. Ada Yasmin kalau di sana, kalau teman-teman lihat, ada Yas, ada Diana dan lain sebagainya. Ada Cycloproginova dan lain sebagainya, banyak itu macam-macam. Tetapi secara umum kontrasepsi pil ini ada 2, yang kombinasi dan yang progestin only. Kemudian implan ini juga ada macam-macam jenis ya. Ada yang 6 implan, ada yang 4 implan, ada yang 2. Yang terbaru 2 sama 1 implan. Implan itu masuk ke dalam kulit ya, subkutis gitu ya kurang lebih ya. Kemudian kontrasepsi suntikan. Suntikan ini injeksi, ada 2 macam, yang ngepen, ada yang suntik 1 bulan dan ada yang 3 bulan. Ada yang Ciclofen dan Depo-Provera ya. Kemudian alat kontrasepsi dalam rahim ini juga IUD, ini alat kontrasepsi dalam rahim AKDR atau intrauterine device. Kemudian yang terakhir adalah kontrasepsi mantap, yang di wanita namanya tubectomy, kalau di laki-laki namanya vasectomy. Ini secara umum. Jadi masing-masing itu, ini dari buku mana saya nggak tahu, itu ada memiliki kegagalan, itu dibaca aja. Ya prinsipnya adalah yang kontrasepsi mantap tentunya lebih kecil kegagalannya dibandingkan dengan yang lain. Kalau yang metode kontrasepsi sederhana itu yang paling tinggi kegagalan. Coba saya jelaskan sesuatu, detailnya dibaca aja ya. Kontrasepsi metode kontrasepsi alamiah. Jadi yang jelas ini risiko gagalnya paling tinggi ya, sangat tinggi karena kita nggak tahu kapan masa subur ya. Ini harus orangnya cukup ahli, harus kalaupun tidak ahli mungkin dia harus konseling dengan dokter obgyn ya, biar tahu kira-kira dengan siklus haid seperti ini, datangnya begini, kira-kira masa suburnya di tanggal berapa. Ini harus didiskusikan sekali, karena kalau tidak kegagalannya cukup tinggi, apalagi belajar sendiri kira-kira masa subur itu 2 minggu dan lain sebagainya. Tidak selalu begitu ya, tidak sesederhana itu, agak sedikit sulit. Sehingga sangat penting sekali untuk mengetahui kapan masa subur melalui diskusi dengan seorang obgyn ya. Tidak boleh mencoba-coba. Kalau mencoba bisa, tapi risiko kegagalan sangat tinggi. Jenisnya ya tadi kalender, ya ini paling banyak. Metode suhu apalagi itu sulit sekali. Bagaimana kita mengukur temperatur tiap malam ya. Metode simptom termal hormonal itu sangat luas, cek lab tiap malam ya. Yang paling tren ini yang kalender. Cuman yang kalender seperti saya bilang, kita sangat sulit menentukan kapan masa subur apabila pengetahuan kita tentang menghitung masa subur itu masih belum mumpuni. Berikutnya adalah, ini sudah ya, ini yang tadi ya, dibaca saja. Saya lanjutkan, alamiah sama di penjelasan saja. Yang kedua adalah metode sanggama terputus ya. Jadi ini maksudnya begitu berhubungan ya, kemudian sudah mau ejakulasi yang laki-laki, dia akan menarik penisnya keluar, kemudian dikeluarkan di luar
Ya, kurang lebih seperti itu. Manfaatnya ya simple sebenarnya, tidak perlu biaya. Ya, repotnya ya beberapa laki-laki ya itu kalau dia mengeluarkan di luar nggak nyaman, kadang-kadang nggak puas rasanya. Ya, itu nggak puas rasanya. Lebih enak nyemprotnya di dalam dibandingkan di luar. Ya, kalau nyemprotnya di luar itu ada apa namanya gairah seksual yang berbeda. Ya, gairah seksual yang berbeda. Kemudian yang kedua, risiko kegagalan tinggi. Kenapa? Ini udah keluar belum ya? Itu yang sulit kadang-kadang. Ya, ini sudah keluar di dalam atau belum? Itu bingung. Itu kegagalannya gitu. Kadang-kadang kita berpikir ini belum keluar ya, ini belum keluar, tapi ternyata sudah keluar seperti itu. Itu yang kadang-kadang menyebabkan kegagalan dengan metode ini. Sehingga metode sangka matrutus ini belum direkomendasikan untuk banyak orang yang tidak profesional. Jadi kalau yang teman-teman sudah profesional ya silahkan aja coba. Ya, tetapi tadi harus hati-hati dan disiplin. Ini yang sulit nih, keterbatasan disiplin yang tinggi, kerjasama, saling mengingatkan suami dan istri. Kadang-kadang suami lupa nih, aduh, harus dikeluarkan di luar. Nah, istri yang mengingatkan. Ini yang jeleknya metode coitus interruptus ini. Jadi sangka matrutus bahasa ininya coitus interruptus. Nah, slide-nya nggak jalan. Suara saya terdengar? Terdengar, Dok. Oke, tapi slide-nya nggak jalan. Bentar ya. Oke. Share konten ulang aja ya. Tadi slide-nya tiba-tiba nggak jalan. Oke, jadi sampai di metode kontrasepsi sangka matrutus ya, coitus interruptus ini sudah ya. Oke, berikutnya adalah metode amenorrhea laktasi. Jadi ini diberikan bagi ibu-ibu yang sudah melahirkan baik postpartum maupun C-section ya. Jadi prinsipnya adalah ini dengan menyusui dia akan merangsang prolaktin hormon yang dihasilkan di hipofisis posterior. Kemudian FSH menurun sehingga tidak terjadi maturasi daripada follicle sel telur, sehingga tidak terjadi ovulasi, sehingga kehamilan pun tidak terjadi ya. Ya, hanya saja ya dengan metode MAL ini teknik menyusuinya yang harus benar ya. Teknik menyusuinya harus reguler ya, jangan sampai menyusui hari ini menyusui besok enggak, gitu nggak bisa begitu, itu kegagalan tinggi ya. Sehingga dikatakan bahwa MAL atau LAM itu kebalik aja, lactation amenorrhea method atau metode amenorrhea laktasi ini bisa direkomendasikan hanya apabila si ibu menyusui dengan rutin ya. Biasanya efektifnya 6 bulan dan dia tidak boleh haid. Sehingga dikatakan eksklusif ASI ya. Manfaatnya cukup tinggi apabila dikerjakan dengan benar ya. Keterbatasannya tadi, kalau mereka tidak disiplin, kadang-kadang menyusui, kadang-kadang tidak gitu ya. Kemudian tidak efektif, harusnya misalnya ASI 4 jam minimal nih kurang seperti itu, sehingga itu menyebabkan mal ini tidak efektif sehingga gagal, terjadilah kehamilan. Ya, mal mekanisme kerjanya tadi ya sudah dijelaskan di atas. Hipotalamus dia akan mencegah GnRH ya, kemudian dia merangsang prolaktin juga, kemudian menyebabkan rendahnya kadar FSH dan LH sehingga menghambat
maturasi daripada folikel. Ini mekanismenya ada 3 ya. Metode sanggama dengan pelindung. Ini dengan kondom ya. Ini untuk yang pemula-pemula biasanya lebih aman ya. Jadi dibandingkan coitus interruptus ya mendingan pakai kondom. Cuman biasanya dengan kondom, yang laki-laki kondom, kalau perempuan biasanya diafragma. Cuman jarang ya. Kalau di Indonesia itu jarang menggunakan diafragma karena masukinnya tangannya ke dalam, perempuan kadang-kadang nggak tahu nih sampai mana masukinnya, sering salah ya. Makanya yang paling ngetren untuk metode pelindung atau perintang, kita kadang-kadang ngomongnya perintang atau pelindung, penghambat lah gitu ya, itu dengan kondom. Nah bahkan kondom sendiri ada variasinya sekarang kan, ya nggak ada rasanya. Fiesta itu kan ada rasanya, ada rasa anggur, rasa coklat, rasa stroberi gitu kan, rasa susu juga ada. Nah kemudian ada juga yang bergerigi, ya nggak, di ujung-ujungnya ada kayak gigi, itu meningkatkan sensasi untuk wanita. Tetapi jeleknya dengan menggunakan kondom ini biasanya untuk laki-laki dia. Jadi waktu dipakai kondom, perintang itu begitu masuk keluar vagina, sensasi di vagina mungkin masih oke lah karena ada gerigi-gerigi yang dibentuk di ujung di ujung daripada kondom itu mungkin masih oke lah nikmatnya. Tapi di laki-laki sendiri nggak nyaman biasanya. Kenapa? Karena gesekan daripada kulit penis dengan vagina itu berkurang, terhalangi sama lateksnya si kondom itu. Jadi nggak nikmatnya buat laki-laki. Kadang-kadang nggak nyaman gitu, kadang-kadang nggak bisa sampai orgasme. Itu jeleknya sih. Keterbatasannya tadi membutuhkan kedisiplinannya tadi. Kadang-kadang oke pakai kondom, begitu mau masuk belum sempat mau dipasang sudah keluar duluan, repot. Nah, kadang-kadang ada yang mau dipasang, setelah dipasang masuk keluar nggak nyaman, lepas lagi tanpa kondom. Repotnya di situ. Ya. Kemudian mengurangi kenikmatan seksual, ini yang banyak dikeluhkan oleh pasangan terutama laki-laki. Ya, tetapi dia efektifnya apa? Dia sebenarnya sangat efektif ya, asalkan digunakan dengan benar. Dia tidak ada efek samping karena dia nggak menggunakan hormonal, tidak menggunakan alat aneh-aneh yang dimasukkan ke dalam, murah ya, beli di apotek aja dah ya, bebas lagi ya, nggak perlu pakai resep dokter ya. Yang keempat, dia dapat mengurangi STD. Jadi kalau berhubungan sama PSK itu mending rekomendasinya pakai kondom. Ini STD dia, mencegah STD. Jenisnya tadi, ini ada diafragma ya. Diafragma ini masuk ke dalam nih, sulit nih. Apalagi wanita pakai gini sulit sekali ya. Tangannya harus cuci dulu, harus posisi jongkok. Maksudnya begini, kadang-kadang di Indonesia ada tapi sangat sulit ya. Yang paling banyak ini yang sebelah kanan nih. Ya, karena kan jelas ya, organ penisnya nonjol, apalagi yang gede gampang sekali masukinnya ya. Masukinnya gampang, cuman tadi kenikmatannya itu aja ya. Ini kadang-kadang kita harus pernah juga pakai ini. Kenapa? Karena biar tahu cara masukinnya. Kalau lagi gitu sulit, bingung sendiri. Ya, bingung sendiri cara makainya. Dan tidak kebalik ya. Takutnya dipakainya di tangan. Harusnya di penis di tangan. Contohnya di tangan biasanya, soalnya sama beberapa konselor itu. Kondom pria ya, mekanismenya tentunya dia menghambat. Yang namanya juga perintang, dia menghambat masuknya daripada sperma ke dalam kanalis cervicalis dan ke dalam endometrium. Ya, itu tentunya di situ. Selain masuk sperma, kadang-kadang kuman-kuman yang kita bawa ke sana juga terhalang. Jadi itu manfaat yang baik sebenarnya untuk mencegah infeksi di genitalia ya. Jenis-jenis diafragma ini yang untuk wanita ya. Diafragma itu kayak gini modelnya. Ya, ini harus masuk ke dalam cervix masalahnya, ke dalam fornix, ke dalam vagina, perbatasan antara vagina dan cervix itu kita bilang fornix ya. Di daerah situ harus masuk. Cuman masalahnya masukin ke dalam itu sulit sekali ya. Itu butuh pengalaman ya, sehingga jenis diafragma ini kurang ngetren lah gitu ya, kurang lebih ngetrenan yang tadi. Mekanismenya juga menghambat ya, jadi dia menghalangi sperma biar tidak masuk ke dalam. Lanjut, metode kontrasepsi pil ya, ini metode kontrasepsi pil ini ngetren juga. Dia merupakan pilihan pertama dari fase yang pertama, yaitu menunda kehamilan ya. Menunda kehamilan dia pil pertama ya, karena pil ini gampang di stop. Selain metode perintang tadi, ini juga rekomendasi ya. Jadi dengan stop pil aja udah subur kembali dia ya, subur kembali. Jadi gampang cepat kesuburan. Itu pemilihan pertama, pilihan utama pada mereka-mereka yang masih menunda kehamilan. Jadi begitu KB itu di stop, besoknya bisa hamil ya, gitu maksudnya. Jenisnya itu ada 2 ya, pil kombinasi. Kombinasi itu ada estrogen, ada progesteron di pilnya gitu maksudnya. Kemudian progestin atau mini pil hanya progesteron saja ya. Cara kerjanya itu silahkan dibaca, manfaatnya cukup tinggi ya, asal digunakan dengan benar. Jadi pil ini bagus sebenarnya asal digunakan dengan benar. Jadi aturan pil yang begini ini harus diminum nih. Jadi jangan sampai sekarang minum, besok tidak minum, itu repot tuh. Ya, kegagalannya tinggi. Walaupun ada aturan sekarang nggak minum, besok minum 2. Besoknya nggak minum, besok minum 3, ada begini. Cuman tetap itu risiko kegagalannya tinggi ya. Kedisiplinan kuncinya di pil ini. Jadi yang KOK ini adalah kontrasepsi oral kombinasi. Yang kombinasi ini KOK namanya kita baca ya. Jadi menekannya itu ovulasi di situ dan di situ, mengurangi
transportasi sperma di saluran telur, mengganggu pertumbuhan daripada endometrium dan menyebabkan kentalnya lendir cervix sehingga sperma tidak bisa masuk. Ini cara kerjanya. Kemudian yang kedua KOP ini yang progestin only, ya progestin only. Jadi hampir sama ya. Jadi endometrium juga ditipiskan, kemudian mengentalkan lendir cervix, sperma nggak masuk, mencegah ovulasi di atas melalui FSH. Oke, tapi pada beberapa orang ini tidak selalu ya. Pil ini juga menyebabkan terutama yang ada estrogennya itu dia menyebabkan adanya efek mual, muntah, peningkatan berat badan, perubahan emosi ya, dan DVT meningkatnya. Itu beberapa orang, tidak selalu. Jadi kalau orang gemuk itu nggak direkomendasikan pakai yang ini, apalagi yang estrogen ya, tidak direkomendasikan karena apalagi ada hipertensi, ada penyakit jantung itu nggak direkomendasikan ya karena dia akan memperburuk penyakit medis yang dia derita ya. Suntikan, ya injection. Injeksi itu ada dua, seperti saya bilang di awal. Jadi ada yang suntik yang sebulan, ya, ada yang suntik 3 bulan. Ya, ada cyclofen sebulan, depo yang 3 bulan. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, kandungannya ada yang estrogen, ada progesteron only. Jadi progesteron only namanya depo, ya 3 bulan. Kemudian yang 1 bulan cyclofen, itu estrogen dan progesteron. Cara kerjanya sama, silahkan dibaca, ya. Keterbatasan mahal sudah dicari, tapi kadang-kadang di puskesmas bisa ya, bisa diminta dicari di situ. Ya, mekanisme sama ya, di ovarium ya, kemudian di saluran telur, di endometrium dan di cervix. Jadi prinsipnya di cervix sendiri lendir cervix dikentalkan, di endometrium itu ditipiskan sehingga tidak terjadi kehamilan, ovulasi itu dihambat, saluran telur itu transportasinya dihambat. Jadi dia kerjanya di banyak tempat sehingga sebenarnya dia efektif, ya, cukup efektif. Cuman untuk yang ini ya, jadi ada 2 jenis, yang progesteron sama yang estrogen progesteron. Jadi yang progesteron di Depo-Provera ini ada efek kalau diberikan nanti dia sifatnya aminuri, biar nggak kaget aja, kok nggak haid gitu ya. Tapi yang cyclofen, estrogen progesteron kandungannya itu diberikan setiap bulan ya. Itu dia masih wanita masih mengalami siklus menstruasi normal. Jadi saya tekankan lagi yang progesteron yang isinya Depo-Provera itu suntikannya setiap 3 bulan ada efek tidak haid ya, tidak haid ya, biar nggak kaget nanti. Kemudian implan ini ya, implan ini sama, dia hormonal juga ya, hormonal, dia biasanya kandungannya progesteron. Jadi sama kayak suntik 3 bulan tapi dia diberikannya tidak suntikan tadi intramuskuler ya. Intramuskuler di mana aja boleh. Kalau yang ini dia dimasukkan di daerah sini ya, ini contoh gambarannya ya. Ini lengan atas sepertiga setengah-tengah ya. Jadi tidak di sini, tapi di daerah medial ya, di sini. Ini yang Norplan implan yang 6 ini yang zaman dodol ya, zaman dodol. Yang sekarang cuma 2 aja, nggak banyak-banyak dulu kayak kipas ini. Yang sekarang dia cuma 2 aja, 2 atau bahkan satu aja dimasukkannya ke dalam subkutis ya, itu jaringan lunak di situ, dimasukkannya menggunakan trokar. Ini kebetulan tidak ada videonya di sini, tidak apa-apa. Yang penting tahu dulu aja, masuk ke dalam situ. Kemudian mekanisme kerjanya dia seperti progesteron ya, jadi menekan ovulasi, menghambat gerak daripada saluran telur, menyebabkan gangguan pertumbuhan endometrium dan menebalkan mukosa serviks. Kemudian lamanya berapa? Biasanya rata-rata 3 sampai 5 tahun itu masing-masing ada. Jadi kalau kayak yang 6 ya, yang 6 itu biasanya 4 sampai 5 tahun dia. Jadi efektivitasnya. Jadi begitu setelah 4-5 tahun dia harus dicabut lagi. Kalau yang 2 biasanya 2 sampai 3 tahun ya. Oke, itu dia. Ini mekanismenya sudah. Oke, ini AKDR, ini intrauterine device ya, ini penting ya karena ini yang banyak orang pakai ya, hampir banyak orang pakai, dan ini kompetensi teman-teman untuk mengerjakan. Ya selain implan tadi teman-teman harus bisa mengerjakan implan, teman-teman juga harus bisa mengerjakan AKDR ya. Kalau mengenai kondom itu mungkin pasien sendiri bisa mengerjakan, jadi teman-teman nggak perlu membantu memasangkan itu ya, nggak perlu membantu memasangkan, tapi menunjukkan caranya mungkin boleh. Tapi untuk yang implan dan AKDR ini teman-teman harus mengerjakan, dan ini di ujian kompetensi nasional masuk ke ujian OSCE ya. Ini AKDR ini masuk ke ujian OSCE nasional. Jadi harus bisa mengerjakan pemasangan intrauterine device. Jadi jenisnya ada banyak macam. Ya yang paling kita gunakan sekarang adalah model yang Kaperti. Ya Kaperti itu bentuknya T, ada hormonalnya dan ada 2. Ada yang dengan hormonal di ujung Kaperti, ada yang tidak. Mekanisme kerjanya ini dibaca ya, cara kerjanya silakan. Ini yang jenis yang lama, lab slope di zaman-zaman
emak dadong-dadong kita ini di sini ya, lips loop zaman dulu nih ya. Zaman sekarang yang Novati ini Copperty, Novati yang ini sekarang. Ya, yang multi load sama ini zaman dulu juga ya. Jadi kalau zaman-zaman dulu jangan kaget dia bentuknya seperti ini KB-nya. Ya, bentuk seperti SS kayak ular-ular gini, lips loop namanya. Tapi ini risiko terjadinya perforasi ke dalam myometrium dan bahkan serosa dan bahkan keluar daripada ginekologi itu tinggi dibandingkan dengan yang metode yang sekarang yaitu Novati dan Copperty. Cara memasukkannya beginilah kurang lebih. Jadi tekniknya nanti kita pelajari waktu apa ya, BCS ya, mungkin nanti di BCS KKR gitu, silahkan nanti kita pelajari bagaimana memasang IUD ya. Ini dia ya, ada dua seperti saya bilang, yang copper releasing sama progesterone releasing. Jadi yang ini hanya copper saja, yang ini ada progesteron hormonnya. Jadi kelebihannya apa? Jadi yang progesteron, yang ada hormon progesteron, dia menyebabkan adanya hormon progesteron yang tinggi di dalam ginekologi interna ya, genitalia interna, itu menyebabkan relaksasi daripada uterus, sehingga efek samping cramping yang diakibatkan oleh adanya IUD di dalam itu berkurang. Jadi nyerinya berkurang. Kemudian yang kedua, haidnya. Jadi kalau ada beberapa orang yang begitu dipasang IUD dia perdarahan bercak begitu, itu dengan memberikan progesteron dia perdarahannya akan berkurang sekali dan lebih nyaman. Ya, tapi memang pembiayaan atau harganya lebih tinggi. Ya, itu ada Progestat, FONG, Mirena. Yang paling mahal nih yang Mirena, 2,4 juta kurang lebih. IUD tembaga, ini mekanismenya ya. Jadi secara umum dengan ada IUD di sini dia tadi menurunkan gerak daripada sperma, mengentalkan lendir serpi, merubah atau menipiskan endometrium, dan yang terakhir adalah mengganggu proses transportasi juga ya, transportasi di dalam saluran tuba. Ini keuntungan kontraseptif ya, jadi silakan dibaca, dia efektif ya, segera efektif. Jadi begitu dipasang IUD itu langsung bekerja, begitu dicabut langsung subur gitu maksudnya, tidak mengganggu produksi ASI. Beberapa KB hormonal yang telah saya jelaskan tadi yang mengandung estrogen itu tidak boleh diberikan mereka yang menyusui karena akan menghambat produksi ASI ya, yang mengandung estrogen ya. Non kontraseptif ya, dia mengurangi darah haid ya, terutama yang kandungannya adalah progesteron. Dia mengurangi darah haid dan mengurangi nyeri pada saat haid ya, dan mengurangi risiko kehamilan ektopik ya. Hanya saja ini harus teman-teman tahu ya, WHO kelas 4 ini nggak boleh diberikan pada kondisi ini ya. Jadi kalau pasien dengan PAD ya, keluar ada kanker ginekologi ya, kemudian ada hamil, itu nggak boleh dipasang IUD ya, nggak boleh dipasang. Ini perlu diperhatikan, ini rekomendasi, tidak boleh diberikan pada kondisi seperti ini ya. Jadi prinsip IUD itu, jadi teman-teman ini dimasukkan alat pasang IUD, kemudian melepasnya itu ini nggak boleh dorong. Jadi tekniknya adalah withdrawal teknik. Jadi yang selongsongnya ini ditarik, ini ditahan, jadi lepas ya, dikembangkan begini ya, baru ditarik semua. Kemudian talinya dipulang. Nanti kita pelajari waktu BCS. Efek samping pada yang dengan tembaga tanpa hormonal, dia darahnya banyak, nyeri, spasme. Ya, itu yang menyebabkan nggak nyaman orang pakai IUD Copperty. Ya, sehingga muncullah IUD dengan hormonal yang kita bilang progestin tadi. Dia menyebabkan nyerinya berkurang jauh, perdarahan juga sedikit, hanya sporting saja, bahkan tidak ada berdarah. Terakhirlah kontap ya, pada laki-laki kita bilang vasektomi, itu biasanya mengerjakan bedah urologi. Kalau pada wanita itu kita yang mengerjakan objin adalah tubektomi ya. Jadi saluran telurnya yang dipotong. Ini dia ya. Jadi jenis atau metode tubektominya bisa dikerjakan pasca persalinan maupun interval. Interval itu adalah tidak pasca persalinan. Jadi misalnya sudah punya anak cukup, sudah melahirkan, harusnya bisa dilakukan steril, ini ditunda. Ditundanya kapan? Ya kira-kira mungkin lagi 6 bulan, itu silakan. Itu namanya interval. Dan tekniknya pun ini yang penting ya. Jadi sebelum kita mengerjakan tubektomi, kita harus yakinkan si pasien tidak akan hamil. Ya, ini yang penting karena banyak kasus setelah steril pasien menuntut, "Dok, saya mau hamil." Gitu. Repot kita. Informed consent kita tidak kerjakan, bisa di zoo kita nanti, bisa dituntut kita. Jadi yang penting keputusan tubektomi itu benar-benar memenuhi asas sukarela, bukan suka paksa. Ya, sukarela. Ya. Kemudian kita harus jelaskan bahwa dia bersifat permanen, non reversible ya, dan kegagalannya pun ada walaupun kecil ya, sehingga persetujuan tindakan medis informed consent wajib hukumnya. Ini yang penting sekali di sini. Ini kegagalannya paling kecil. Karena apa? Kita akan memotong yang namanya si tuba falopi itu. Ya, kita akan memotong dan mengikat di situ, sehingga untuk
menyatukannya sulit sekali. Walaupun tetap ada risiko kegagalannya sangat kecil, sangat amat kecil. Itu bisa dikerjakan dengan laparotomi maupun laparoskopik. Ya, laparoskopik itu alat saja yang masuk, kita kembangkan dengan gas CO2, kemudian kita clamping di sini. Ya, kita clamp, kita bakar, kita potong di situ, di saluran telurnya. Ini kalau laparotomi mini ya, jadi ini ada metode-metodenya, ada Pomeroy, Irving, ada fimbrectomy dan lain sebagainya, teknik Lee-nya aja. Prinsipnya adalah kita ikat, kemudian kita potong. Jadi begini dia. Takutnya kalau dia abnormal dia bisa nempel lagi, cuman kecil kemungkinan kegagalan begitu. Ini teknik-teknik yang lain, Uchida, Labart dan lain sebagainya, ada tekniknya berbeda saja ya, tapi prinsipnya dia memotong saluran telur. Ini teknik laparoskopik, jadi dia dengan alat bipolar namanya kita bakar, kita potong dia. Ini sama dengan menggunakan ring juga bisa, cincin dimasukkan ke sini, diikat dengan menggunakan cincin seperti itu. Visual clip juga bisa. Ini dia ya, jadi tekniknya sudah angka kejadiannya kecil, ada beberapa teknik juga yang mengecilkan. Ini bahkan ada yang 0,1% kegagalannya. Ini rekomendasi untuk mereka yang benar-benar sudah tidak ingin hamil lagi dengan info consent yang cukup. Terakhir, jadi yang penting teman-teman harus pegang bahwa memilih kontrasepsi itu adalah art of the science, seni sekali. Jadi pertama adalah teman-teman harus tahu di mana fase dia berada, mencegah hamil, menjarangkan hamil, atau tidak mau hamil. Pilihannya itu nomor 1 yang paling atas, kemudian tidak mau, turun ke bawah, demikian seterusnya. Begitu menjelaskan satu metode, teman-teman harus menjelaskan dia itu apa. Misalnya IUD itu alatnya apa sih? Kemudian metode yang ada IUD-nya ada Kaperti sama yang progesteron. Efek sampingnya apa? Cara mengerjakannya bagaimana? Efektivitasnya bagaimana? Kegagalannya bagaimana? Baik, sekian presentasi singkat dari saya. Semoga informasinya nyampe, bermanfaat. Apakah ada pertanyaan? Silahkan. Selamat pagi. Selamat pagi, Dok. Ya, silakan. Saya mau tanya untuk PowerPoint-nya mungkin apakah nanti bisa dibagikan ke saya, Dok? Ya, nanti kita bagi dua-duanya ya, sama yang kemarin ya. Oh iya, Dok. Terima kasih, Dok. Oke, pertanyaan pertama udah masuk ya. Saya coba ya. Bentar. Selamat pagi, Dok. Saya ingin bertanya, siapa namanya? Raditya. Oke. Untuk kontrasepsi implan, apakah tidak ada risiko untuk overdosis? Terima kasih. Oke. Kalau implan sendiri itu kan isinya progesteron ya. Isinya progesteron, dosisnya sendiri dia slow releasing. Jadi progesteron yang dihasilkan itu sudah dengan masuknya si alat itu ke dalam ke dalam subkutis kita, itu dia setiap hari akan merilis sedikit demi sedikit. Jadi nggak akan overdosis, tenang aja. Ya. Jadi dia akan slow release progesteron sederhananya begitu. Jadi pelan-pelan dilepaskan begitu sehingga kadar progesteronnya mencapai kadar sekian baru dia efektif. Sehingga begitu dipasang itu kita biasanya perlu menunggu haid. Kita biasanya tidak habis pasang langsung bisa berhubungan, itu nggak bisa. Sama dengan habis vasektomi langsung berhubungan nggak. Kan itu pun ditunda ya. Kecuali habis tubektomi silakan. Itu bedanya tubektomi sama vasektomi. Jadi kalau teman-teman di urologi mungkin memberikan tentang vasektomi, habis vasektomi itu nggak boleh langsung dipakai berhubungan. Ya itu harus sekian kali nyemprot dulu dikeluarkan baru bisa berhubungan. Sama dengan implan. Ya, implan itu ada waktu kira-kira nunggu haid berikutnya itu baru silakan berhubungan. Beda dengan IUD, beda dengan tubektomi. Gitu. Untuk overdosis tidak, karena dia slow releasing progesteron. Silakan. Cukup Raditya. Yang pertama, mengapa kontrasepsi menggunakan pil itu menyebabkan peningkatan berat badan? Oke, jadi itu terutama yang estrogen. Jadi tadi saya jelaskan ada pil kontrasepsi kombinasi, itu ada progesteron dan ada estrogen. Ada yang pil kontrasepsi progesteron only. Yang estrogen itu dia ada kandungan yang kombinasi itu ada kandungan estrogen. Nah, estrogen ini yang menyebabkan meningkatnya nafsu makan. Jadi peningkatan berat badan itu murni oleh karena dampak pemberian hormon estrogen yang meningkatkan appetite. Ya, nafsu makannya akan meningkat. Ya, nafsu makan meningkat tentunya apa? Yang meningkatkan intake meningkatkan apa? Cadangan meningkat, berat badan meningkat. Ya, dan estrogen sendiri meningkatkan penimbunan lemak di jaringan ikat adiposa. Itu mekanisme estrogen. Jadi itu sama dengan bagaimana sih estrogen meningkatkan berat badan? Nah, begitu. Sama kayak mekanisme kerja seperti itu. Oke, Rita? Jelas ya? Kira-kira ya. Hanya yang estrogen only. Terima kasih. Saya izin estrogen meningkatkan
Gimana tadi? Estrogen meningkatkan berat badan, bagaimana kerjanya gitu ya? Halo? Itu tadi yang bertanya Rita ya? Benar ya? Kalau pertanyaannya seperti itu, bagaimana kerjanya estrogen meningkatkan berat badan, itu bisa searching sendiri, itu ada banyak mekanisme ya sudah established itu. Jadi estrogen sendiri satu di persarafan psikoneural itu meningkatkan appetite ya, kemudian di adiposa, kemudian di mana ya, di sel otot juga dia meningkatkan asupan glukosa, meningkatkan asupan daripada lemak ya, lemak-lemak tubuh ya, baik dari fatty acid ya, kemudian disimpan dalam bentuk lemak cadangan, kemudian glukosa juga sama ya, kemudian protein juga sama. Jadi intinya estrogen itu dia, kalau mekanisme detailnya baca sendiri deh, nanti ada itu mekanisme detail di biomolekuler biokimia itu banyak itu. Jadi prinsipnya dia meningkatkan storage gitu ya, meningkatkan storage terutama adiposa sehingga gemuk dia, berat badannya meningkat gitu. Cukup kira-kira? Siapa tadi satu persatu? Ini kayaknya ketiknya belamar ya. Saya baca yang mana tadi? Sebentar dulu. Oke, berat badan. Sebentar. Overdosis sudah, berat badan sudah. Selamat pagi, saya ingin bertanya mengenai pemberian pil kontrasepsi untuk wanita yang belum menikah karena terjadi irregular menstruasi. Apakah itu aman, Dok? Biasanya jenis pil kontrasepsi yang mana? Lalu bagaimana? Oke, jadi kalau wanita yang belum menikah, kemudian belum pernah berhubungan kan, ini penting sekali. Belum menikah, sudah berhubungan nggak? Itu penting ya. Kemudian yang kedua, irregular menstruasi. Jadi tujuan kita memberikan obat hormonal itu adalah untuk menyebabkan menstruasi yang reguler. Jadi kalau kita kembali ke AUB yang kemarin, jadi memang keterkaitan kita nih. AUB yang kemarin dia masuknya kemungkinan besar ke O. Setelah kita menyingkirkan yang lain dulu, yang palm itu kemarin. Ya, jadi kan kemarin ada palm coin tuh, masih ingat kan? Yang palm itu kita singkirkan, yang koinnya itu kita nilai. Nah, jadi begitu kita ketemu pasien yang irregular menstruasi, kita udah nggak berpikir KB aja. Kita jangan berpikir KB aja. Jangan berpikir hormonal habisnya, tetapi kita harus masuk ke dalam ranah AUB tadi. Abnormal uterine bleeding. AUB tadi kita masukkan, ada nggak palmnya? Ada nggak koinnya? Kalau ada palm, itu diatasi dulu. Gitu. Itu ditangani dulu palmnya. Polip ada nggak? Adenomyosis ada nggak? Leiomioma ada nggak hiperplasia? Kalau itu tidak ada, baru kita masuk ke yang koin. Nah, koagulopati ada nggak kira-kira dalam anamnesis dari laboratori sederhana saja, DL saja? Oh nggak ada nih kira-kira nih. Oke, ada pemakaian pemakaian obat-obatan tertentu nggak dia? Nggak ada penyakit tertentu nggak? Oh nggak ada. Ada KB sebelumnya nggak ada. Oke, kemungkinan masuknya ke U atau E kan gitu. Oh kemungkinan O. Oke, kalau O kita bisa atur haid dengan memberikan obat pil kombinasi estrogen progesteron. Ya, biasanya estrogen progesteron itu kita menggunakan sikloproginova, karena sikloproginova itu estrogen progesteronnya dia tidak mix di satu. Jadi satu pil itu dia tidak langsung campuran estrogen progesteron. Jadi ada di 14 pertama itu dia estrogen saja, kemudian di 14 kedua, pil 14 keduanya dia estrogen dan progesteron. Jadi itu sesuai dengan ritme alamiah siklus menstruasi wanita. Jadi itu pil hormonal yang digunakan untuk mengatur haid, tapi ada efeknya yaitu efek untuk tidak hamil. Tetapi tujuan dalam hal ini adalah kita mengatur haidnya. Gitu. Apakah aman? Aman tentunya. Jenis pil yang mana? Kombinasi. Lalu bagaimana mekanisme kerja yang tadi? Nah, ya jadi mengatur daripada pertumbuhan endometrium untuk mengatur haid. Terima kasih, sama-sama. Oke, selamat pagi dok. Ingin bertanya, apakah kontraindikasi dari alat kontrasepsi lainnya sama seperti oral kontrasepsi lainnya? Kontrasepsi hormonal lainnya itu maksudnya apa? Maksudnya implan gitu, maksudnya ya? Alat kontrasepsi hormonal lainnya implan hampir mirip ya, karena sebenarnya yang diberikan itu hormonal, cuman cara pemberiannya aja yang beda. Ada yang dimasukkan lewat mulut, namanya oral. Ada yang dimasukkan lewat kulit, namanya implan. Ada yang dimasukkan lewat suntik, namanya injeksi. Nah, cuman kandungan yang penting sekarang. Yang kita berikan itu estrogen, progesteron, atau progesteron aja. Gitu. Jadi efek samping atau mekanisme atau mungkin kontraindikasinya sama, hampir sama dengan yang lain. Gitu. Sama dengan yang saya bilang tadi. Pada yang jenis estrogen, baik oral, baik injeksi, yang ada estrogennya itu tidak boleh diberikan bagi mereka yang sedang menyusui, karena dia akan menyebabkan terjadinya penurunan daripada produksi prolaktin dan oksitosin gitu. Jadi
produksinya akan sangat amat menurun nanti. Jadi tidak boleh diberikan pada itu. Termasuk tadi tidak boleh diberikan bagi mereka yang hipertensi, gangguan penyakit jantung, diabetes dan lain sebagainya tadi. Ya, itu nggak boleh diberikan. Sama. Karena kandungannya adalah hormonal. Ada lagi? Silakan. Yang bertanya tadi kalau mau bertanya lagi silakan. Atau cukup? Atau masih kurang paham? Oke, sudah cukup pertanyaannya? Sebelum saya tutup, udah jam 10 soalnya nih. Katanya mau ada apa? SGD ya? Masih ada pertanyaan lagi? Saya chat. Masih ada pertanyaan kah? Boleh saya kuliahnya apa? Makanya masih kuliah kan curhatnya. Belum. Masih ada pertanyaan kah? Cukup ya? Bisa direspon? Bisa disampaikan? Bisa diomongkan? Ya, cukup dok. Cukup dok, terima kasih. Baik. Mana ya? Oke, saya buka lagi video saya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga diskusi kita bermanfaat, pemaparan kita bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan, boleh di WA, boleh di belakang kita diskusi lagi. Nanti slide akan saya share 2 slide ini. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.